Apa deh yang mau kita bahas nih? Teman-teman mungkin ini konten pertama kita berdua ya. Dan sebenarnya saya bingung nih mau membahas apa gitu. Istri saya ini kan orang pendidikan ya. S1 di pendidikan biologi, S2 pendidikan biologi, sekarang S3 di pendidikan IPA. MIPA ya. Jadi concernnya tetap biologi. Kalau saya sebenarnya tidak banyak saya belajar pendidikan. Saya lebih banyak belajar tentang ekonomi gitu. Tapi karena pemberdayaan lah saya pada akhirnya menekuni tentang isu-isu pendidikan, terutama ya pendidikan transformatif. Karena kita lihat bahwa dunia pendidikan ini seperti terlepas gitu dari koordinatnya gitu. Seolah-olah ada klaster-klaster bahwa orang yang terdidik itu ya hanya di ruang sekolah, hanya di bangku kuliah gitu. Dan kita mendapati bahwa esensi dari sebuah pendidikan itu kemudian seperti tidak ada dampaknya di tengah-tengah masyarakat gitu. Apalagi kita melihat orientasi pada gelar gitu, orientasi pada skor gitu, orientasi pada sesuatu yang seolah-olah itu hanya atribut kan gitu. Ditambah bagaimana gerakan pemberdayaan masyarakat itu pada akhirnya kita membutuhkan satu ruang pendidikan di mana masyarakat kemudian mendapatkan seluruh akses pengetahuan tapi tidak terjebak pada apa tadi atribut ya, administratif dan sebagainya. Yeah. Nah itu menurut adik gimana tuh kalau melihat bagaimana pendidikan itu yang dialami, yang dipelajari gitu selama ini? Ya, tadi kan udah dibilang bahwa orang sekarang tuh kalau dengar kata pendidikan ya taunya hanya sekolah gitu, hanya kuliah gitu. Seolah-olah menafikan bahwa pendidikan di keluarga itu juga ada, pendidikan di ruang terkecil kan masyarakat itu umum ya banyak terus, tapi kan ada pendidikan di dalam rumah yang hari ini masyarakat pun abai juga gitu, bahwa seolah-olah orang tua kalau sudah menyekolahkan anak kemudian mengirim mereka mungkin ke tempat atau sekolah yang bagus itu sudah cukup, hanya pendidikan hanya sampai situ, padahal sebaik-baik teladan atau sebaik-baik apa ya contoh yang dicontohkan itu kan dari orang terdekat juga gitu kan. Kemudian kalau ngomongin pendidikan dulu sama sekarang itu memang beda. Kalau dulu kan mungkin kita akses pengetahuan juga sedikit, kita percaya sekali dengan guru pada zaman itu gitu. Karena memang guru pada zaman itu juga menekuni sumber ilmu dari buku, kemudian dari mungkin realitas lingkungan, dan makanya kualitas orang dulu ketika sekolah mungkin SMA atau SMK itu mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sendiri gitu. Tapi hari ini kan jauh sekali. Bisa dikatakan bahwa malah pendidikan hari ini nambah masalah gitu? Ya seolah-olah kita memisahkan antara kehidupan yang dimana kita hidup, misalkan lingkungan rumah dengan sekolah itu sendiri, karena kita terpaku dari kurikulum. Sedangkan mungkin kalau misalkan dia di daerah laut atau dia di daerah sungai, kan mungkin lebih ngena kalau kita membelajarkan mereka tentang jenis-jenis ikan, cara merawat ikan. Sedangkan yang dipelajari di sekolah mungkin ekosistem hutan,
yang mereka tuh nggak pernah temuin itu. Gitu. Jadi apa ya, seperti kita itu butuh satu konsep lokalitas ya dalam pendidikan kita. Gitu. Potensi lokal mungkin ya. Jadi anak itu jadi tahu bahwa oh kenapa sih saya harus merawat ikan? Ya supaya anak cucu saya juga bisa merasakan lezatnya ikan ini ke depan gitu. Coba kalau hari ini cuma dibom, kayak kalau hari ini cara ngambilnya itu dengan bom kan habis hari ini juga. Besok-besok anak cucunya kan mungkin nggak pernah makan ikan itu lagi atau jenis-jenis ikan itu makin langka. Tadinya ada 10, mungkin sekarang cuma ada 2 gitu. Nah jadi itu kan juga harusnya membekas ya. Pembelajaran itu jadi mengajarkan kita untuk keberlanjutan, untuk ya sama-sama menjaga alam. Kita ngambil dari alam tapi secukupnya, kemudian bisa untuk anak cucu ke depan. Itu kalau di biologi ya, lebih konteksnya begitu. Tapi kan seolah-olah hari ini mau nggak mau mood ataupun nggak moodnya kamu, kalau kamu belajar tentang misalkan sistem pencernaan, ya udah kamu harus belajar sistem pencernaan. Padahal mungkin dengan belajar ikan, kita bisa belajar loh, oh dibelah ikannya, oh ini sistem pencernaannya ikan. Oh ikan tuh makannya misalkan fitoplankton yang kecil-kecil, atau oh ikan yang lebih kecil. Di situ kita belajar sebenarnya. Cuman dengan konteks yang lebih kontekstual gitulah bahasanya kan gitu. Kan seolah-olah kalau biologi itu kalau di ilmu saya ya, biologi itu seolah-olah dipandangnya kan abstrak, susah, kemudian tidak kontekstual. Iya, kayak ngomongin sistem pencernaan sapi yang kita sendiri nggak pernah ngelihat ususnya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bisa, kayak pada saat hewan kurban, udah tugaskan aja mereka untuk mengamati gimana sih jeroannya sapi gitu. Tapi kan itu tidak pernah dilakukan oleh guru-guru biologi misalkan begitu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan ya sehingga kita seperti gonta-ganti kurikulum misal. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di peserta didik kita gitu ketika mereka tidak mendapati tadi ruang lokalitasnya saat pulang gitu. Ya. Padahal mereka kan juga butuh menjawab apa yang selama ini mereka pelajari di bangku kuliah atau sekolah. Kemudian harapannya itu bisa berguna di tengah-tengah masyarakat dia ketika pulang gitu. Nah, kalau menjawab kebutuhan peserta didik hari ini, itu karena mereka sudah terpapar teknologi sekali, sebenarnya memudahkan kita untuk ya bawa aja ke lingkungan gitu. Kemudian mereka mungkin bisa memvideo, membuat konten dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena ada gap antara guru dengan siswa juga, di mana gurunya juga mungkin IT-nya juga belum mumpuni bahasanya, sehingga tidak bisa menjembatani skill anak-anak hari ini dengan apa sih yang harus mereka pelajari dari lingkungan gitu, misalkan begitu. Nah, sebenarnya kebutuhan siswa hari ini apa sih? Mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Kan kalau hari ini seolah-olah mereka masih dicekokin. Dan itu sebenarnya membuat mereka sangat amat boring di kelas. Coba kalau hari ini mungkin anak-anak ditanya, apa yang makhluk hidup yang paling khas di daerahmu? Mungkin dia akan berpikir sendiri kan. Tempat saya dekat peternakan sapi, Bu. Tempat saya dekat perikanan misalkan. Atau ada yang ternak ayam dan lain sebagainya. Terus kenapa bau misalkan peternakan ayam ya. Kemudian kenapa sih Bu itu sangat bau? Itu kan jadi anak-anak thinking ya. Tapi kalau hari ini kan enggak. Kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Hanya belajar mungkin sungai yang tercemar dan lain sebagainya. Dan itu tidak pernah sama sekali dibawa ke sungainya. Kayak Pandawara itu nggak pernah kan. Anak-anak ya cuma lihat dari gambar-gambar. Mungkin cari gambar di sosmed atau di Google. Hanya sebatas itu. Tapi kita tidak mengajari anak bahwa kenapa sih kita tidak boleh buang sampah? Oh, karena mengganggu ekosistem ikan gitu kan. Kan nggak nyampe situ juga gitu. Mungkin Kira-kira begitu. penting nggak
pendidikan itu apa ya, seperti tim gitu loh. Jadi kan kita itu kan nggak bisa sendirian. Betul. Misal saya memutuskan pulang ke kampung saya gitu, dan kita tidak mendapati masyarakat kita tuh memiliki frekuensi yang sama gitu. Ya. Kayaknya kita tuh butuh apa ya, sebuah ekosistem gitu, bahwa ketika kita pulang ada juga jejaring orang-orang yang sudah tercerahkan itu. Kemudian dia membuat ruang pendidikan berbasis masyarakat tadi untuk menjawab lokalitas yang ada, yang selama ini mungkin malah dia tidak temukan di bangku sekolah atau kuliah, tapi dia mempertajam kembali dengan pembentukan ruang pendidikan berbasis masyarakat gitu. Ya, ya setuju dengan itu. Karena memang pendidikan kalau cuma dipersempit di sekolah saja tidak cukup. Mungkin kan berapa jam sih, dari 24 jam itu mereka tetap lebih panjang di rumah gitu, lebih panjang di masyarakat gitu kan. Ketika memang ada ruang pendidikan yang tadi berbasis masyarakat, menurut saya juga bagus. Sebenarnya kan di desa ataupun di sebuah daerah itu pasti ada apa ya, semacam penggeraknya gitu, apa ya, penggerak desa gitu ya. Yang mungkin kita lihat dia tidak bergelar, tidak sekolah tinggi, cuman dia sangat paham bahwa dia aktif ya. Ya, dia di lingkungannya itu begini, cara menyelesaikannya begini gitu. Nah, mungkin itu akan bagus sekali ya kalau anak-anak secara teori mungkin dapat dari sekolah. Kemudian dia belajar secara praktisnya itu dari mungkin praktisi di desa itu. Gitu. Jadi kita mungkin perlu merevisi. Bukan. Meredefinisi. Iya, meredefinisi ke anak-anak didik kita mungkin ya, kalau di kelas ya, bahwa belajar itu ya bukan cuma di sekolah dan ngerjain PR gitu. Betul. Karena PR itu ya cuma sebatas hafalanmu saja. Sedangkan hafalan itu hanya, kalau di taksonomi Bloom itu kan tingkatan paling rendah ya, maksudnya C1 kan. Kita ada C1 sampai C6. C6 itu adalah sintesis, menciptakan sesuatu yang baru, membuat produk dan lain sebagainya. Nah, mungkin inovasi-inovasi yang kalau kita belajar dari praktisi itu bisa melatih pikiran kita nyampe ke C6 gitu. Soalnya kalau di sekolah hanya PR-nya cuman apa yang disebut dengan dan itu akan berujung pada menghafal ya. Ya. Orang menciptakan, kan tadi taksonomi Bloom yang paling tinggi kan dia mencipta ya, menemukan hal baru gitu. Itu kan tidak mungkin prosesnya hanya di bangku, dia perlu ada satu teritori praktikal gitu, sebuah pembuktian di tengah-tengah lapangan, baik dia trial dan error lah mungkin. Ya. Nah, selama ini ruang-ruang aktualisasi di tengah kampus itu juga minim sekali kan gitu. Apalagi mereka-mereka yang belajar humaniora gitu kan butuh ruang sosial sebenarnya kan. Betul. Secara teori dan secara kurikulum sebenarnya kita didorong untuk namanya kan ada berpikir tingkat rendah, sedang dan tinggi. Nah, kalau aplikasi kemudian sintesis itu termasuk yang tinggi. Kita didorong juga sebagai pendidik untuk mengarahkan siswa ke project, kemudian problem base. Jadi dicari masalah apa yang ada di desamu, kemudian kamu bisa memecahkan masalah dengan apa. Cuman lagi-lagi kita terbatas waktu. Waktu satu semester itu kan cuma 16 kali pertemuan. Itu juga belum sampai trial and error kan. Namanya kita mencipta sesuatu kan harus ada uji cobanya, kemudian mungkin direvisi lagi, kemudian dievaluasi lagi. Nah, itu mungkin yang menjadikan sangat amat penting adanya forum atau adanya ruang belajar di masyarakat, karena waktunya lebih luas. Kalau anak libur semester itu kan bisa 1 bulan 2 bulan. Mereka bisa belajar, bukan hanya diem di rumah. Harusnya begitu. Kemarin kan ada Mbak Nani Zulminarni ya di sini. Dia Direktur Regional Asoka Asia Tenggara itu. Iya.
Jadi bagaimana ya, setiap individu itu punya potensi sebagai seorang pembaharu ya, sebagai everyone a change maker gitu. Nah, pendidikan kita hari ini itu seperti tidak melahirkan empati ya. Tidak pendidikan kita ini di Indonesia ya, buktinya banyak orang buang sampah sembarangan, tidak ada orang yang peduli gitu. Bullying gitu, kasus-kasus di mana kekerasan di dalam dunia pendidikan muncul gitu. Dan pada akhirnya kan ini berimbas juga, ketika bobroknya pendidikan ya bobrok juga kualitas para pemimpin kita di masa depan gitu. Nah, menurut Adik itu apa yang terjadi hari ini ketika dia tidak pulang ke teritori tadi ya, tidak mempraktekkan sesuatu di masyarakat, hanya asik di ruang kelas tadi. Akhirnya kan kita seperti kehilangan empati ya. Betul. Jadi secara tidak langsung berarti kan ketika dia pulang pada saat liburan, sebenarnya harusnya itu menjadi satu bagian dari cara sekolah untuk mempertebal empati dia gitu. Seharusnya. Kalau di dunia pendidikan itu sebenarnya dikenal 3 ranah. Ada kognitif, di mana kita bisa menambah pengetahuan mereka. Kemudian ada psikomotorik, itu keterampilan mereka bisa meramu sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah afektif, itu adalah sikap. Ya mungkin sisi emosional itu atau empati itu di sikap ya. Nah, ketiga ranah ini harusnya di dalam satu pembelajaran itu sama besarnya. Jadi bukan hanya guru itu menyampaikan apa yang dimaksud dengan pencemaran, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga psikomotorik mereka bagaimana sih cara mereka, keterampilan mereka mungkin mengerjakan tugas, keterampilan mereka mungkin menggunakan alat, termasuk tadi sikap mereka dengan teman, sikap mereka dengan guru, sikap mereka seharusnya pembelajaran itu mempertebal 3 itu. Secara teorinya kan begitu. Cuman mungkin di dalam prakteknya guru tuh belum mampu meramu ketiga hal itu menjadi sesuatu yang penting untuk ditanamkan ke siswa. Sehingga alhasil siswa hanya dijejalkan dengan kognitif, PR yang banyak, maka siswa sendiri juga jenuh sebenarnya. Ketika nyampe rumah harus mengerjakan PR. Ya tadi mungkin empati ke lingkungan, misalkan ada tetangga sakit dan lain sebagainya, mereka sibuk dengan PR-nya saja gitu. Aku sih lihat itu kayak yang tak sampaikan tentang ini ya. Sebenarnya kan ini seperti 3 hal juga tentang nilai, knowledge dan culture ya. Kognitif ya tadi itu berarti kan ke pengetahuan ya, ke knowledge. Betul. Kan. Kemudian motorik itu ke motorik itu keterampilan. Keterampilan, mungkin dia ke beda lah ya. Secara ininya ya. Maksudku gini, sebenarnya ketika anak berada pada keluarga yang bagus ya, dia tuh punya value. Jadi ketika anak tuh value-nya tuh cukup, ya taruhlah sopan santun, dia budaya minta maaf, dia tidak buang sampah sembarangan, tidak menyela orang bicara gitu. Ini kan penanaman nilai seperti ini kan memang sebenarnya bagusnya dari keluarga kan gitu. Nah, anak yang secara nilai itu bagus, secara value bagus, biasanya dia juga cepat menyerap knowledge. Karena knowledge itu kan biasanya ya tadi dihantarkan di sekolah kan gitu. Karena sampai sekolah dia udah siap belajar. Dia udah siap belajar, dia udah tenang, dia sudah orang yang punya karakter, penanaman karakter gitu. Terus kemudian bagaimana ketika dia di tengah masyarakat gitu. Oh, masyarakatnya bagus, masyarakatnya peduli gitu. Masyarakatnya orang-orangnya juga
punya budaya mendidik, belajar dan mengajar, budaya terdidik dan mendidik gitu kan. Itu di masyarakat yang kita mendapati seperti itu, dia seperti sudah punya modal budaya, modal culture gitu. Jadi kalau value ditanamkan di keluarga, kalau knowledge itu di sekolah, ya kalau sekolah dituntut untuk menanamkan value bisa nggak? Mungkin bisa value-nya ditanam, tapi harus diimbangi di rumah. Akarnya kalau di rumah tidak didorong, misal anak nggak bangun pagi gitu. Kemarin ada pertanyaan tuh Dek, dari pertanyaan ini muncul dari guru dari SMK yang sekarang lagi PKL di Payung ini. Jadi ada SMK di Sukadana di Lampung Timur 5 bulan kan di tempat kita ini. Jadi guru tuh mengatakan gini, nanyanya ke saya sih, Pak gimana ya, kami itu sekolah swasta. Nah ada siswa itu kalau sekolah itu jarang gitu. Bahkan kita tuh udah datengin orang tuanya, dia bangunnya siang-siang gitu. Lalu kan namanya sekolah swasta kayak kita ini kan ya sebisa mungkin membantu anak itulah untuk tumbuh. Dan ujungnya dia ya harus lulus kan, harus naik kelas gitu. Tapi ini akhirnya kan jadi budaya buruk gitu. Jadi budaya buruk bahwa nggak sekolah juga lulus, naik kelas gitu kan. Jadi itu problem gimana. Ini sekolah juga sebenarnya belum maju-maju amat gitu. Muridnya juga sedikit gitu. Akhirnya kan membuat teman-teman lain yang mau disiplin kan itu nggak muncul. Itu seperti yang saya ceritakan tadi, ketika keluarganya juga nggak pernah marah, anaknya bangun siang, mbak sekolah nggak dimarah. Dan sekolah ketika mau menerapkan value ya ya kurang gitu. Apa yang mau dia dasar dari keluarganya juga nggak punya kepedulian gitu. Terus itu pertanyaannya kan ditujukan ke saya, apa ya Pak solusinya sekolah saya ini gimana harusnya gitu. Ya sejauh kemarin saya bilang ya itulah kenapa kita butuh ekosistem pendidikan. Kepala desa mungkin di situ harus juga menerapkan aturan-aturan kekeluargaan. Mungkin kalau di Cina tuh bahkan kalau anak main game terus-terusan kan militer yang ngejemput kan. Dia seperti di retreat gitu, anak-anak yang bandel-bandel itu. Kemudian mungkin ada tokoh inspiring lah ya di kampung itu, ada mungkin kiai, ada mungkin ustadz, guru ngaji dan sebagainya yang juga bisa membantu bagaimana. Ini kan saya seneng ya, kenapa itu SMK ada di desa itu. Dan desa itu harusnya kan diuntungkan ada sebuah lembaga pendidikan sekelas SMK di desa yang sebenarnya di dalam lah desa itu, nggak maju-maju ya, kalau dibilang dengan kota kan jauh lah ya. Artinya sebenarnya kalau kepala desa, mungkin aparat setempat, mungkin juga ulama di situ, tokoh masyarakat di situ melihat itu kan sebagai sebuah investasi manusia, peningkatan kualitas manusia ya di tempat itu. Nah pertanyaan itu juga saya akhirnya ya menjawab dengan sangat normatif itu. Nah menurut adik gimana tuh? Sebenarnya sering dengar curhatan guru-guru semacam itulah, karena pengalaman dampingin banyak sekolah. Ya benar, ketika siswa itu berangkat dari rumah yang ya mungkin kita bisa bilang broken home, atau ibunya mungkin kerja di luar, kemudian dia tinggal dengan neneknya, atau yang masalah-masalah ya tadi mungkin bangun siang dan tidak dibangunkan dan lain sebagainya. Itu yang memang akan menjadi problem di kelas. Dan setiap hari itu ditemuin guru, masalahnya ya anak itu lagi. Gitu. Terus saya bilang ya tadi seringnya guru memang minta solusinya gimana ya Bu. Terus ya saya katakan bahwa mungkin memang anak itu perlu didampingin. Jadi toksik nggak sih akhirnya? Ya pertama itu. Kemudian cara guru kan memang mendatangi rumah, kemudian dengan gaji yang tidak seberapa. Ya, tapi kan kepedulian ya, empati. kepedulian guru gitu. Sehingga guru tuh tahu bahwa oh ternyata dia itu kenapa sih selalu jarang berangkat, atau kalau berangkat tuh siang-siang jam 8 gitu. Ya karena dia tinggal dengan neneknya yang mungkin
susah ya kalau anak nggak mau bangun, mungkin neneknya kan juga nggak tega untuk membangunkan dan lain sebagainya. Ada juga bentuk protes gitu ke orang tuanya mungkin, sehingga dia mungkin dikenalnya sebagai anak nakal gitu, karena ibunya kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya tuh kasihan, kata gurunya gitu, saya kasihan sama anak ini Bu. Terus, ya monggo dirangkul Bu, saya bilang gitu. Ya monggo, mungkin ini apa ya, upaya ibu juga untuk mencerdaskan anak ini gitu. Jadi tetap datang jam 8 tetap boleh masuk kelas gitu. Padahal meskipun teman-teman yang lain dari jam 7.30 mungkin sudah datang gitu. Tapi ya itu, kalau dulu mungkin tidak, sedikit sekali anak itu tinggal kelas. Tapi kurikulum sekarang kan boleh. Kurikulum dengan menteri yang baru kan boleh. Kalau anak yang belum mampu untuk naik kelas boleh tinggal kelas gitu. Jadi mungkin lebih adil lah ya. Tapi ini kan sekolah swasta yang dia butuh citra. Dia nyari siswa tuh susah loh. Oh, oke. Nyari siswa tuh susah betul. Terus saya lihat iya juga ya, ini sekolah sudah berupaya ingin menanam kebaikan di kampung itu, tapi kemudian problemnya mungkin pada akhirnya ke ini ya, ke digitalisasi juga sih. Saya lihat fenomena anak-anak yang main HP gitu. Game. Jadi mereka itu seperti diasuh oleh konten hidupnya. Jadi mereka sangat antusias untuk melihat, men-scroll konten terus-menerus. Dan apa ya, negara kita ini seperti tidak ada aturan main loh, tidak ada rule of game lah. Bagaimana standarisasi mereka untuk menjalankan prosesi pendidikan tuh tadi tidak terjebak pada bangku sekolah saja gitu. Kalau kita lihat Yayasan Tarakanita ya, yang ada di Tubaba itu sampai menanam kebaikan di sana juga. Itu kan bikin kurikulum 3 ya, kurikulum untuk orang tua, kurikulum untuk murid, kurikulum untuk guru gitu. Jadi ini Yayasan Katolik ini juga menarik gitu loh. Mereka tuh sadar bahwa ini pendidikan itu tujuannya bukan untuk nyari uang saja gitu, tapi ada investasi manusia yang mestinya kita bangun, dan yang belajar itu bukan hanya peserta didik gitu. Betul. Nah, kita seperti tidak ada satu integrasi tentang ini. Kalau ada konsep pendidikan di desa yang mesti bertanggung jawab terhadap apapun itu, seolah-olah hanya sekolah gitu. Padahal keluarga itu kan juga bagian dari sebuah ekosistem pendidikan. Institusi pendidikan tuh sebenarnya dari awal tuh madrasah tuh malah dari rumah kan gitu. Tapi di beberapa sekolah memang sekarang sudah diterapkan itu sih. Jadi dia membangun hubungan baik dengan orang tua. Jadi gradually dipanggil orang tua, nggak harus hanya pada saat bagi rapot. Jadi dikabarkan bahwa di kelas ini, sampai gurunya itu buat grup dengan orang tua, meskipun kadang juga bikin pusing ya, karena Bu si A ini si A B. Jadi kayak seolah-olah sesi curhatnya orang tua juga serta-merta langsung 24 jam di grup itu gitu kan. Cuman mungkin plusnya adalah wali kelasnya mungkin dekat dengan orang tua. Jadi bisa mengabarkan, misalkan si A ini kenapa ya Bu kok nggak hadir gitu. Terus misalkan kata orang tuanya sakit tapi belum ada surat keterangan dokter. Jadi spontan, bukan spontan, langsung gitu, directly mereka bisa berhubungan. Beberapa sekolah sudah seperti itu. Ya seperti Tarakanita, mungkin meskipun tidak dibentuk kurikulum yang resminya gitu ya, gimana untuk orang tua dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ada proses sekolah-sekolah yang begitu gitu. Masyarakat kita tuh juga butuh belajar loh sebenarnya. Betul. Jadi kayak orang tua itu kan mestinya ada, kalau di Payungnya alhamdulillah ya kita ada pesantren wirausaha gitu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini kita tidak boleh berhenti belajar, itu harus jadi kesimpulan ya, harus jadi arah ya, bahwa yang belajar itu bukan hanya mereka yang masih muda gitu. Alhamdulillah kita di sini ada satu konsep bagaimana belajarnya mereka juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Betul. Baik secara material, baik secara
mental, bahkan secara spiritual gitu. Nah, tapi kan tidak semua kampung seperti Payungi ini. Iya. Jadi kita tuh seperti di desa-desa itu seperti sedang terjadi kekosongan intelektual, para penggerak, kekosongan para penggerak, kekosongan para intelektual gitu. Sehingga yang dipanen itu adalah keburukan gitu. Yang dipanen itu adalah masalah-masalah baru gitu. Jadi karena mereka tidak punya empati gitu, mereka tidak peka gitu. Akhirnya kan ketika orang abai semua ya itu fenomena sampah kan begitu kan. Seolah-olah manusia ingin mengotori laut, padahal akhirnya dikembalikan lagi sama laut kan. Pantai-pantai yang indah akhirnya banyak sampah itu kan. Ini seperti orang tuh membuang masalah untuk alah kamu lah, serah-serah kamu lah. Pada akhirnya kan itu juga berdampak juga ke lingkungan dia. Ketika dia abai untuk mau membangun sebuah kecerdasan sosial ya, dia menolak untuk ikut andil dalam menuntaskan persoalan-persoalan di masyarakat, akhirnya permasalahan-permasalahan anak-anak orang juga akan ngidap juga, ya kan, akan menular juga ke anak-anak sekitarnya sendiri gitu loh. Dan ruang-ruang ini yang mestinya kan difikirkan dalam konsep pendidikan kita hari ini gitu. Betul. Ini tidak ini saya nggak tahu ya karena saya bukan orang fakultas pendidikan gitu. Apakah ini juga didiskusikan di ruang kelas para sarjana-sarjana pendidikan melihat ini pendidikan kita ada masalah ini loh gitu. Ada opini tentang 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama itu adalah bullying. Yang kedua adalah intoleransi. Dan yang ketiga adalah kekerasan. Hari ini kan masif berita hal-hal tentang ketiga hal itu di sosial media. Misalkan anak di kelas dibully, kemudian di video. Sebenarnya itu kan juga hilang empati. Harusnya dia nggak memvideo dong. Dia malah melerai. Berarti itu udah jadi puncak masalah kehidupan orang-orang yang sebenarnya gagal mendefinisikan pendidikan tadi ya. Iya, misalkan kelas itu nggak ada gurunya. Tapi kan kita sering melihat video-video bullying atau kekerasan anak meskipun di luar sekolah gitu. Kemudian divideokan dan berarti kan teman-temannya itu seolah-olah menormalisasi hal itu gitu. Yang berarti bukan hanya 1-2 orang kan yang abai. Ya semua satu kelas kayaknya itu. Kayaknya itu masalahnya di situ. Ya, semua orang abai. Jadi PR memang sebagai pendidik itu berat sekali hari ini, di mana mereka sudah ya dengan gadgetnya tidak bisa lepas. Kadang saya berpikir kalau masuk kelas ya, apa yang ada di otak mereka ini ya? Jangan-jangan game, slot, video porno, kan kita nggak ngerti ya. Terus saya akan melatihkan mereka mungkin sesuatu project baru atau problem base baru gitu. Kadang saya berpikir sendiri, apa yang mereka pikirkan? Jangan-jangan mereka baru pasang slot gitu kan ya. Sebenarnya mereka belum siap belajar gitu ya. Atau memang kitanya yang selama ini berada di ruang kelas sebagai pendidik itu membosankan mungkin ya. Kita juga nggak nambah input. Betul. Pengetahuan kita sehingga mereka interest terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin pembelajaran kita juga kurang bermakna gitu. Jadi hanya hafalan-hafalan, kemudian membosankan. Kok ini sih kayak jadi ritual aja ya gitu. Iya. Yang tanpa nggak kaya makna gitu loh. Yang penting 16 kali pertemuan gugur menurut mereka kan. Yang penting ini gitu. Mungkin nanti kita sambung lagi ya diskusi ini ke literasi ya. Oke. Jangan-jangan memang bangsa kita ini memang udah benar karena kita peringkat ke-60 dari 61 negara gitu. Literasi dan numerasi. Mungkin nanti kita bahas seliterasi lah. Itu teman-teman obrolan pagi ini yang singkat dan ya masih sederhana lah mengupas tentang pendidikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Payungi.